Halo para pendengar Suyanto.id. Semoga Anda semua selalu sehat walafiat. Kita kembali berada di channel pendidikan, channel Suyanto.id. Ini merupakan channel yang dibangun untuk belajar sepanjang hayat, saling belajar sepanjang hayat, dan juga saling berbagi pengetahuan. Mari kita bikin konten rame-rame supaya kita bisa memberikan alternatif bagi siswa, mahasiswa, orang tua, dosen, masyarakat untuk mendapatkan konten alternatif yang lebih inspiratif, lebih mendidik. Sebagai gantinya konten-konten yang kurang mendidik yang jumlahnya ribuan di sekeliling kita ini. Nah, kali ini temanya masih sama, berada pada episode ketiga, yaitu bagaimana moral hazard yang terjadi pada karir seorang dosen untuk meraih puncak jabatan guru besar. Narasumber kita adalah Profesor Ali Saukah, PhD. Beliau adalah guru besar UMKT. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik, dan semoga Pak Ali juga selalu baik sehingga kita selalu bisa ngobrol-ngobrol untuk inspirasi masyarakat kita. Gimana Pak Ali tentang moral hazard yang mungkin atau telah dilakukan oleh seorang guru besar Pak Ali? Pak Yanto, ini kita panjang episodenya menjadi episode ketiga karena tampaknya saya baru sadar bahwa istilah moral hazards itu mungkin bagi beberapa teman-teman itu memang perlu diklarifikasi ya, karena ini kan istilah bahasa Inggris ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kata moral hazards itu memang tidak banyak digunakan ya. Jadi kalau begini Pak Yanto, kalau lihat kamus, artinya moral apa, hazards apa, memang bingung ya artinya itu. Hazard itu kan semacam bahaya ya. Ya, kata benda ini bahasa Indonesia yang tampaknya memang sepadan ya, kalau toh misalnya maknanya itu tidak sepenuhnya sama. Tapi ada kata yang saya kira itu sangat lazim. Kalau begitu diucapkan itu orang tahu lah. Ini terkait dengan akhlak ya, kalau bahasa agama itu. Akhlak, ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tidak terpuji. Ya, mungkin kata moral hazard itu bisa termasuk akhlak yang tidak terpuji. Nah, tetapi dalam kaitannya dengan akhlak yang tidak terpuji pun ada juga yang sangat serius gitu, Pak Yanto. Tapi ada juga akhlak yang tidak terpuji itu yang cenderung diabaikan orang ya, katakanlah itu tidak serius gitu. Jadi kalau boleh saya sebut, kenapa moral hazards itu bisa dianggap sebagai bagian dari akhlak yang tidak terpuji, mungkin juga termasuk yang sangat serius, tapi bisa juga yang katakanlah ringan begitu Pak Yanto, itu karena ada unsur bohong. Ada unsur bohong, kemudian juga ada unsur menguntungkan diri sendiri, tapi dengan merugikan orang lain. Nah, tapi ada juga ini mungkin ini yang saya baca di Google itu, berani ambil risiko, ya ini. Berani ambil risiko karena tahu yang akan menanggung risiko itu adalah orang lain, Pak Yanto. Ya ini lepas dari masalah mendaki puncak karirku besar, kalau saya ingat kadang-kadang saya juga terpikir seperti itu. Misalnya kalau ada misalnya beli mobil baru di asuransi, termasuk nanti kalau hilang diganti, itu kemudian markirnya itu sembarang tempat karena tahu kalau itu nanti hilang risikonya ditanggung oleh asuransi. Padahal pada waktu tidak diasuransikan itu betul-betul diletakkan di tempat yang sangat aman gitu, karena risikonya ada pada diri sendiri lah. Ini ternyata dirasakan dalam kaitannya dengan ekonomi
Itu termasuk moral hazard, Pak Yanto. Jadi Ya, orang di asuransi mungkin nggak ingin itu terjadi. Mestinya sebelum diasuransi dan setelah diasuransi, mobil itu juga tetap diawasi, tetap diamankan. Itu sebagai satu analog mungkin Pak Yanto. ya, ya. Jadi Oke. ya, Ya. jadi kalau kemudian bagaimana kaitannya dengan moral hazards yang terkait dengan pendakian ke puncak karir guru besar, yang paling serius itu saya kira sudah sangat terkenal dan ada yang masuk wilayah hukum yaitu plagiasi. Jadi Ya. artinya ada sanksi hukumnya gitu. Sedangkan yang dua yang lain yang pernah kita bahas yaitu falsifikasi dan fabrikasi itu memang dalam konteks di Indonesia itu belum ada naungan hukumnya, tetapi tentu tidak berarti itu tidak masalah, harusnya justru masalah moral yang masalah etika gitu. Jadi saya melihatnya itu tadi kenapa moral hazard itu saya kaitkan dengan kalau padanan katanya itu akhlak yang tidak terpuji karena itu tadi ada unsur bohong, ada unsur menguntungkan diri sendiri tapi dengan mengurugikan orang lain, berani ambil resiko karena tahu resikonya ditanggung oleh orang lain itu. Nah, Iya. itu bisa dikaitkan dengan ini moral hazard yang mungkin jadi godaan ya kalau Ya. saya katakan godaan oleh teman-teman yang yang merasa ingin sukses gitu ya. Ya. Dan sukses itu dianggap sebagai dalam perwujudannya itu sukses itu berhasil mendaki puncak karir sebagai Nah, dosen. dan itu saya kira Pak Kalau Ali, tidak berhasil, ya, gagal gitu Pak Yanto. ya moral hazardnya itu juga apa kan tergantung juga mengapa terjadi itu ya ekologinya. Ekologi bagaimana seorang dosen harus mencapai guru besar dan itu kan menjadi seperti yang dikatakan Pak Ali di sebelum on air itu adalah akibat dari high stakes itu tadi menentukan nasib orang, tidak saja menentukan nasib orang, menentukan nasib institusi, sehingga secara institusional moral hazard itu dimaafkan secara institusional sepanjang bahwa itu tidak nyolok-nyolok amat dan tidak bisa dibuktikan secara kasat mata. Saya kira itu juga faktor yang penting mengapa moral hazard untuk mendaki puncak karir di guru besar itu terjadi, Pak Ali. Gimana menurut Pak Ali? Jadi gini Pak Yanto, kan pernah kita sampaikan bagaimana mengurangi, mencegah adanya moral hazard, khususnya terkait dengan plagiasi, falsifikasi, fabrikasi, itu karena dianalogkan dengan misalnya katakanlah yang pernah kita alami di Indonesia, ujian nasional yang begitu menentukan kelulusan, maka kemudian segenap stakeholders yang terkait dengan sekolah, ya murid, orang tua, guru, sekolah, kepala sekolah, itu kemudian akhirnya tidak itu tadi yang saya katakan tidak melaksanakan efek jera tapi efek tidak jera. Nah, ini termasuk di perguruan tinggi bisa juga begitu karena kalau kemudian terjadi adanya tindak plagiat katakanlah misalnya yang sangat serius itu perguruan tingginya kena Pak Yanto. Itulah yang kemudian dianggap sebagai high stakes regulation. Jadi kebijakan yang kemudian akan disikapi sebagai sesuatu yang sangat berisiko membuat orang bahkan lembaga dianggap berhasil atau dianggap gagal gitu. Jadi Ya. kalau kemudian misalnya katakanlah sekian banyak guru besarnya bisa lolos tanpa ada gitu, tanpa ada masalah, itu keberhasilan perguruan tinggi juga akan. Tapi kemudian begitu ada satu dua yang kena plagiat, wah ditutup-tutupi Pak Yanto karena itu lembaga juga yang Ya. kena gitu. Tapi untung di kita itu ada apa ya? Ada amnesia massal. Jadi orang itu mudah melupakan masalah-masalah yang terkait dengan moral hazard itu. Jadi ketika di blow up ada, wow ini itu. Tapi begitu perjalanan dengan waktu menjadi fading away dan akhirnya sekiranya dianggap normal-normal saja Pak Ali. Ini gimana Pak Ali? Tapi pelupa secara massal itu sekarang mungkin tidak lagi bisa begitu saja ya karena sekarang kan terekam semua Pak Yanto. Jadi
kejadian yang terekam di dunia maya 10 tahun yang lalu bisa diungkap, bisa dilihat 5 tahun yang lalu, itu bisa diungkap lagi. Jadi artinya publik itu menyimpan sebetulnya, menyimpan dokumen yang kemudian suatu saat bisa muncul itu. Jadi artinya memang pada dasarnya ini kalau toh misalnya ingin menghindari atau mengurangi paling tidak harus kompak itu. Jadi kompak itu artinya ya tentu berbagai segi ya. Jadi kalau tadi misalnya penegakan hukum yang terjadi ini kan kalau dari segi plagiasi kan sudah jelas ada regulasinya. Ya, Kemudian juga kesadaran dari masing-masing individu di setiap perguruan tinggi bahwa itu adalah moral hazard, yaitu yang tadi saya katakan ya, istilahnya itu akhlak yang tidak terpuji. Tapi ada padanan kata yang agak berat saya kemukakan, kata-kata akhlak yang tidak terpuji yang sangat serius seperti plagiasi, falsifikasi dan fabrikasi itu aib moral gitu ya, 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 sat-sat moral. ya. yang sanksinya itu sosial bahkan ya tentu di akhirat juga ya. Ya, Tapi yang ingin saya tambahkan Pak Yanto, itu ada moral hazard yang saya anggap ringan-ringan saja. Kenapa dianggap ringan? Karena yang dirugikan, yang dibohongi itu bukan publik. ya, 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 kalau tadi katakanlah misalnya plagiasi, falsifikasi, fabrikasi, ini kan terjadi kalau kemudian ada karya ilmiah yang dipublikasikan. Kalau dipublikasikan itu artinya publik secara luas, itu bahkan tidak hanya nasional, universal Pak Yanto, siapapun bisa lihat itu kebenarannya. Jadi kalau kemudian kaidah penelitian itu adalah mengungkap kebenaran, ini mengungkap kebohongan publik. Nah, yang ringan itu tidak merugikan, tidak membohongi publik. Contoh konkret Pak Yanto, ya, ini ya. kita sendiri juga harus sadar nih Pak Yanto, ringan tapi ya tentu kalau berakumulasi banyak. Jadi kalau kaitannya dengan mendaki puncak ke guru besar, itu misalnya kan ngejar-ngejar untuk bisa misalnya mencapai mutu yang tinggi, itu kan penelitiannya harus serius itu, membutuhkan Ya. banyak waktu. Nah, padahal ngajarnya juga tidak bisa diliburkan, sehingga ada juga yang karena mengumpulkan data, kemudian membuat laporan, kalau itu kemudian didanai, itu ada juga, kita saja juga bisa cenderung mengatakan, wah ini saya punya kelas sih, bisa saya tinggal aja lah. Nah, meninggalkan kelas untuk kepentingan penelitian yang diharapkan bisa menghasilkan publikasi untuk menaiki puncak karir guru besar itu sebetulnya tidak ada masalah. Kalau kemudian kelasnya itu nanti diganti. Nah, ini banyak juga yang harusnya misalnya katakanlah 16 kali, 10 kali udah dianggap tidak masalah gitu. Ya, Nah, ya. risikonya ini kan yang kena kan mahasiswa. Nah, ya, apalagi kalau mahasiswanya malah tidak merasa mendapat risiko Pak Yanto karena libur itu. Rata-rata sedang juga. Ya, Sedang juga Bali. Jadi ada mereka, lagi Pak Yanto, sebentar. ya, Ada lagi Pak Yanto. ya. Ini sederhana tapi termasuk moral hazard yang ringan, mungkin nggak tahu ringan atau enggak. Titip nama. Titip nama karena tidak mau ketinggalan untuk bisa juga naik ke puncak tangga, tapi jabatannya itu menyibukkan orang. Pokoknya jabatan di mana aja lah. Nah, itu Atau titip nama sebagai peneliti, titip nama sebagai penulis artikel. Padahal tidak terlibat dalam penelitian, tidak terlibat dalam penulisan artikel sama sekali. Ini ya, moral hazard, Pak Yanto. ya, ya. Tapi yang dirugikan nggak tahu, ini dirugikan bisa juga publik sebetulnya ya. Jadi tapi selama ini ringan-ringan saja. Ya, negara Kita juga dirugikan karena dengan cara begitu ini akhirnya tunjangan fungsionalnya kan naik setelah jadi guru iya, besar. Tapi iya. nah, tapi kadang-kadang kalau yang dirugikan negara itu
menganggapnya mungkin wah nggak apa-apa lah gitu. Karena pertanggungjawabannya nggak jelas ketika soal yang seperti itu. Karena nggak diatur secara rigid seperti apa seharusnya. Sehingga orang-orang yang Iya. melupakan tugas utama ngajar untuk mengejar itu pembenarannya ada teori less teaching more learning gitu kan. Saya Ya Pak Yanto, saya ingin mengakhiri episode ini dengan 2 catatan ya, ya yang oke. perlu saya sampaikan. Ini saya baca dari artikel di jurnal internasional, ternyata di negara lain juga dianggap sebagai sesuatu yang moral hazard itu masalah kolaborasi. Jadi Hmm. nama-nama yang sudah beken, ya, Ya. nama-nama yang sudah beken itu seringkali diajak berkolaborasi Hmm. dengan cara namanya diminta Hmm. untuk dicantumkan Ya. sebagai penulis tanpa yang bersangkutan itu dilibatkan dalam Hmm. proses penelitian maupun penulisan artikel. Hmm. Ini kalau kemudian tidak menyadari bahwa itu adalah moral hazard, bahwa itu adalah tindakan yang tidak terpuji karena dia tidak punya hak untuk dicantumkan namanya, tapi Hmm. karena kemudian itu diminta sebagai kolaborasi, yang meminta itu mungkin mendesak karena peluang untuk publikasi menjadi lebih tinggi, ini termasuk moral hazard, termasuk bukan haknya sebetulnya. Ya. Kan kemudian satu lagi apa yang ingin saya sampaikan dan ingin saya sampaikan berkali-kali Hmm. agar kemudian ini betul-betul serius, Ya. yaitu 2 jalur untuk naik ke tangga Hmm. puncak karir. Ini saya kira perlu ditindaklanjuti secara serius bahwa dalam Tridharma yang kemudian sama-sama bahkan itu pendidikan dan pengajaran itu sebetulnya kan lebih banyak ya dari segi tuntutan SKS-nya. Ya untuk mengurangi high stakes tadi itu dua-duanya dimungkinkan jalur penelitian dan jalur pendidikan dan pengajaran. Ya. Tetapi tidak berarti kemudian menjadi lebih mudah, Pak Yanto. Hmm. Kalau katakanlah misalnya jalur penelitian itu publikasi di jurnal internasional yang betul-betul bereputasi itu tidak mudah, maka juga jalur pendidikan pengajaran juga harus luar biasa. Artinya di luar kebiasaan. Jadi Ya. dari segi dampaknya sama-sama harus berkontribusi yang bermakna. Nah, Hmm. ini tentu bisa dielaborasi. Tapi sekali lagi saya ingin menyebut ini lagi karena ini saya anggap serius Pak Yanto. Jadi Ya. Hmm. artinya mendiskriminasikan pendidikan dan pengajaran tanpa kemudian ada imbal sama-sama yang harus dikerjakan oleh dosen, tetapi kemudian kalau passion-nya, kalau katakanlah jalur yang digunakan, yang selama ini dia itu memang banyak mengurusi pendidikan dan pengajaran, tidak punya kesempatan untuk melakukan penelitian yang serius, dia akan hanya sampai puncaknya itu ada di bawah dari puncak gitu, berhenti, dan itu bisa aja dianggap gagal oleh orang lain, mungkin juga Ya. dirinya sendiri akan menganggap sendiri gagal. Itu Hmm. harus dihindari. Jadi Ya. harus ada pemikiran ke arah sana, Pak Yanto. Ya. Terima Ya. kasih, Pak Yanto. Ya, baiklah, Pak Ali. Kita ngobrol sudah cukup lumayan panjang. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semua pihak sehingga moral hazard untuk mendaki ke karir guru besar bisa diminimalisir dan bahkan bisa di zero moral hazard sehingga kita memiliki kualitas yang lebih bermartabat. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Ali atas kebersamaannya dengan suyanto.id. Dan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Yanto. Terima kasih.